AST-1281 orang barbar, suku darah binatang tingkat ahli, kekuatan iman. King Sui merasa aneh saat melihat wanita ini. Dia merasa bahwa dia pasti akan tahu tentang situasi di 3 benua lainnya dan bahwa dia sering berkunjung ke benua itu. Perasaan ini cukup aneh, namun cukup berbeda. Wanita itu terkejut juga ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Kata-katanya sangat tidak terduga karena pria kecil ini ingin pergi ke 3 benua lainnya. Namun, dia lebih terkejut daripada terkejut. Saya tidak berpikir Anda akan meningkat secepat ini. Apa yang Anda ingin tahu? Saya akan memberitahu Anda asalkan itu sepengetahuan saya, kata wanita itu sambil tersenyum pada King Sui. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengalahkan Sekte Desolate. Pikiran ini muncul tiba-tiba di benak King Sui, jadi dia langsung menanyakan pertanyaannya. Wanita itu jelas tercengang oleh pertanyaannya tetapi tetap tersenyum di wajahnya saat dia melihat ke arah King Sui dan berkata, kamu sudah tahu tentang niat Sekte Desolate. Tapi saya pikir pasangan yang disebut, jenius dari Sekte Desolate tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan King Sui secara langsung. Itu sama sekali tidak aneh karena biasanya tidak ada yang menjawab pertanyaan semacam ini dengan jawaban langsung. Saya ingin membentuk aliansi dengan Gunung Putuo. Apa pendapatmu tentang itu? King Sui memutuskan untuk meminta pendapat wanita itu. Aliansi? Itu bagus. Apakah Anda akan menjadi kepala aliansi atau orang lain? Wanita itu tampak senang memikirkan aliansi. Awalnya saya ingin menjadi kepala suku tetapi tiba-tiba saya menyadari bahwa ada orang lain yang jauh lebih cocok daripada saya, kata King Sui sambil mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia mengatakan yang sebenarnya dan sejujurnya, dia tidak pernah tertarik menjadi pemimpin. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan seseorang yang bisa dia percaya dengan sepenuh hati berdasarkan kesan pertama. Begitulah, sampai dia bisa bertemu dengannya. Kamu anak kecil, apakah kamu berbicara tentang aku? Wanita itu terkekeh. Jangan panggil aku, anak kecil. Saya sangat besar, Anda tahu, jawab King Sui dengan ekspresi serius. Dia tidak menyadari bahwa kata-katanya cukup ambigu tetapi ketika dia melihat mata wanita yang berkilauan, dia merasa tersengat listrik, seolah-olah ada percikan api yang menjalar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Iya, kamu cukup besar, wanita itu menjawab dengan ekspresi serius juga. King Sui sekali lagi dikejutkan oleh perilaku wanita itu. Namun, dia cukup senang mendengar kata-kata itu. Dia merasa cukup berprestasi, terutama ketika pria dewasa seperti dia menerima pujian seperti itu. Kata-kata dan ekspresi wanita itu menyebabkan Yuruyan memerah. Dia malu sampai-sampai dia harus menundukkan kepalanya agar tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Yuruyan tahu betul apa arti ukuran itu karena dia memiliki pengalaman mencapai ekstasi setiap kali mereka melakukannya. Wanita itu menatap King Sui dengan genit sebelum mengalihkan pandangannya ke Yuruyan. King Sui mengikuti tatapan wanita itu dan menyadari bahwa dia sedang menatap Yuruyan. Pada saat itu, dia tersipu tanpa sadar. Pada akhirnya, dia tidak akan pernah bisa berpaling dari wanita ini dengan keanggunan seperti Dewi. Aku pikir kamu lebih cocok daripada aku. Kenapa menurutmu aku lebih cocok darimu? Wanita itu bertanya dengan tenang sambil menyesap tehnya sambil tersenyum pada King Sui. Kamu memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang, meskipun kata-kata yang kamu ucapkan cukup mengejutkan, kata King Sui sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Tuanku belum pernah berbicara dengan orang seperti itu sebelumnya. Dia hanya menggodamu. Pada saat itu, Tantai Suan angkat bicara dan menjelaskan kepada King Sui. King Sui bisa merasakan bahwa wanita itu sedang menggoda, namun dia masih merasa bahwa wanita ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Saya bisa membentuk aliansi tetapi saya tidak tertarik untuk memimpin orang-orang itu. Saya akan menyetujui aliansi dengan satu syarat dan Anda harus memimpin. Juga, Anda tidak bisa memberi perintah kepada saya, kata wanita itu sambil mengedipkan matanya yang indah. Kamu harus mengawasi aliansi dari balik layar. King Sui cemberut sebagai balasannya. Ada banyak yang mengikuti keadaan di balik layar di dunia 9 benua. Namun, kata-katanya cukup mudah dimengerti. Wanita itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata King Sui, namun dia tersenyum padanya dan berkata, anak kecil ini punya nyali. Dia bahkan ingin memanfaatkan wanita sepertiku. Apakah Anda ingin saya menjadi selir Anda? King Sui menggigil. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa seorang wanita cantik seperti dia bisa kejam seperti harimau, terutama yang bisa melahap seluruh pria bahkan tanpa meludahkan tulangnya. Dia dengan cepat menertawakannya dan berkata, bagaimana saya bisa membuat Anda melakukan itu? Ini meminta terlalu banyak dari Anda. Saya pikir kita harus melupakannya.
Kamu terlalu banyak berpikir. Saya lebih suka menghabiskan seluruh hidup saya dengan seorang wanita daripada dengan seorang pria. King Sui bisa merasakan rambutnya berdiri. Dia menertawakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su King dulu suka wanita tapi itu sudah berakhir. Itu masih baik-baik saja karena dia tidak terlalu terlibat dalam hubungan itu, itulah sebabnya dia bisa melupakannya. Dia tidak yakin apakah wanita ini bercanda atau tidak. Tapi itu tidak masalah lagi karena dia merasakan dorongan untuk keluar dari sana sesegera mungkin. Kalau begitu biarkan aku mulai lagi, senior. Saya bertanya-tanya tentang situasi tiga benua lainnya. Aku cukup penasaran tentangnya. Bisakah Anda membocorkan lebih banyak kepada saya? Tanya King Sui. Wanita itu mengizinkannya untuk mengajukan beberapa pertanyaan barusan. Aku tahu kamu akan bertanya tentang itu. Sebenarnya, tiga benua lainnya tidak ada yang istimewa, hanya saja mereka lebih besar dan lebih luas dari area ini. Mereka memang memiliki reruntuhan medan perang kuno dan artefak misterius dikatakan tersembunyi di sana, menurut legenda. Ada pembudidaya dewa palsu, serta binatang iblis kuno, yang murni. Juga, ada naga raksasa yang nyata. Tiga benua dapat dianggap sebagai benua paling mewah di antara 9 benua. Tentu saja, jumlah orang normal melebihi jumlah pembudidaya. Namun, ada pembudidaya kuat yang belum pernah dilihat oleh benua lain. Wanita itu sepertinya menggambarkan tiga benua lainnya dengan penuh semangat. Saat dia terus menggambarkan situasi tiga benua lainnya, berbagai pikiran berkelana di benak King Sui. Wanita dalam pakaian Cina kuno yang menunggangi seekor naga hijau yang berkomunikasi dengannya melalui telepati berasal dari tiga benua lainnya, ketika dia menanyakan asal-usulnya. Istana Raja Iblis juga terletak di tiga benua lainnya. Kura-kura tua yang dia temui sebelumnya juga merupakan binatang iblis kuno, jenis yang murni, tentu saja. Reruntuhan medan perang kuno dikabarkan mengandung pil surgawi, senjata dan baju besi surgawi, serta telur yang diberkati dari binatang iblis kuno. Telur-telur itu disegel ketika mereka masih dalam tahap remaja. Itu akan menjadi tempat peluang dan bahaya. King Sui menantikan tiga benua saat dia mendengarkan deskripsi wanita itu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum dia memutuskan untuk pergi ke sana, tentu saja. Senior, apakah kamu tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh alam dewa palsu? Saya tidak tahu. Ada banyak level di alam dewa palsu juga. Kesenjangan antara setiap level selebar jurang alami. Wanita itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Lalu apakah ada banyak pembudidaya dewa palsu di tiga benua lainnya? King Sui terus bertanya. Aku juga tidak yakin. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa luasnya tiga benua lainnya. Mungkin Anda akan mengetahuinya di masa depan. Sama seperti tanah di bawah kakimu dan kuburan orang mati yang sepi. Ada batasan seberapa banyak seseorang dapat berjalan di jalan setapak dan berinteraksi dengan apa yang dapat mereka lihat dengan mata mereka. Bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Kata wanita itu dengan lembut. Ya, aku bisa mengerti sedikit. Ini berbeda setiap kali untuk mencapai setiap tingkat. Sehebat apapun kita, selalu ada orang yang lebih baik dari diri kita sendiri. Bahkan para dewa tidak semuanya tak terkalahkan. Kita hanyalah setetes air di lautan. Tidak mudah bagi kita untuk bersatu dan menjadi gelombang. Apakah ini yang Anda maksud? King Sui merenung sejenak sebelum dia menjawab wanita itu. Lebih atau kurang, tapi tidak persis. Meskipun ada orang-orang luar biasa di luar sana, Anda bisa menjadi orang itu. Bahkan jika Anda tidak dapat mengguncang langit ketika kekuatan Anda tumbuh lebih kuat, masih mungkin bagi Anda untuk membangkitkan gelombang mengerikan di lautan, jawab wanita itu sambil menatap King Sui dengan seringai. Itu benar, senior, selain Sekte Desolate, apakah ada sekte lain di daerah itu? King Sui telah mendengar tentang sekte lain di tempat itu tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang itu semua pemberani dan biadab dan mereka memiliki bakat alami yang kuat. Ada desas-desus bahwa mereka memiliki darah binatang buas yang mengalir di nadi mereka. Menurut legenda, orang-orang dari suku darah binatang di 5 benua adalah tipe orang. Di tempat ini, bagaimanapun, orang-orang dari suku darah binatang lebih kuat dan lebih kuat. Dibandingkan dengan mereka, mereka dikatakan sebagai daerah dengan populasi yang langka. Berbeda dengan fakta itu, mereka juga cukup kuat. Semakin jauh ke selatan Anda pergi, semakin kuat orang-orang itu tetapi ada batas untuk kekuatan itu. Dikatakan bahwa seseorang harus melewati laut selatan yang luas untuk mencapai tiga benua lainnya. King Sui kurang lebih telah memperoleh beberapa pengetahuan sederhana tentang benua Oshe Barat. Dia bisa dikatakan tahu lebih dari yang seharusnya. Namun, tempat yang dia kunjungi sebelumnya hanya sedikit, jadi tentu saja kekuatan yang dia temui akan kurang dari itu. Saat kekuatannya tumbuh, dia akan melewati banyak kekuatan berlevel rendah.
Dia bisa dianggap sebagai pria yang telah berjalan ke tempat yang lebih tinggi dalam hidup. Orang barbar. Orang-orang di daerah pegunungan Desolate juga disebut barbar. Namun, dari apa yang bisa dia kumpulkan dari kata-kata wanita itu, mereka juga orang-orang dari suku darah binatang tetapi hanya lebih kuat daripada kebanyakan suku darah binatang. Orang-orang ini dianggap sedikit lebih pintar daripada mereka yang ada di 5 benua. Oh benar, Sekte Desolate memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang itu, tambah wanita itu. Bagaimana? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasangan jenius dari Sekte Desolate memiliki garis keturunan suku darah binatang. Garis keturunan mereka juga murni, kata wanita itu sambil menatap King Sui. Garis keturunan suku darah binatang. Jadi mereka berdarah campuran, gumam King Sui. Dia tahu bahwa bahkan mereka yang berasal dari status yang lebih tinggi masih memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang biasa. Darah campuran. Kamu bisa mengatakan itu. Wanita itu terkejut dengan istilahnya tetapi tetap tersenyum. Namun, King Sui agak malu dengan jawabannya. Darah campuran di suku darah binatang bisa kawin silang, terutama di dunia 9 benua. Suku darah binatang adalah orang barbar, manusia yang belum berevolusi. Mereka dianggap binatang berlevel lebih tinggi, namun tidak seperti demons immortal. Kebanyakan orang akan memandang rendah orang barbar dan suku darah binatang, itulah sebabnya mereka dianggap musuh satu sama lain. Dan sekarang, Sekte Desolate dan suku darah binatang mungkin telah bekerja sama atau mungkin mereka telah membentuk aliansi. Selain itu, para jenius itu mungkin dapat menciptakan keajaiban di masa depan karena mereka memiliki penampilan seperti yang ada di suku darah binatang tetapi otak manusia yang cerdik. Bahkan orang-orang dari suku darah binatang akan menyembah mereka. Mereka sudah memiliki semacam kekuatan keyakinan di tubuh mereka, yang juga bisa menjadi alasan mengapa mereka hanya akan menjadi lebih pintar. Bakat mereka juga akan tumbuh lebih kuat. Wanita itu menjelaskan perlahan. Kekuatan iman. King Sui tercengang. Jenis hal yang mendalam ini memang ada. Menurut legenda, hanya mereka yang memiliki pikiran cerdas yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. King Sui menatap wanita itu dengan tercengang. Itu benar. Kekuatan iman sebenarnya sulit didapat. Kecuali seseorang merasa berhutang budi kepada Anda dan memperlakukan Anda seperti dewa, ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengembangkan sedikit pun kekuatan iman, jelas wanita itu. King Sui merasa lega. Namun, dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Karena dia bisa datang ke tempat ini, apapun bisa terjadi. Lebih jauh lagi, kekuatan iman terlalu sulit untuk diperoleh, menurut wanita itu. Kekuatan iman bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini tidak mengatakan bahwa Anda bisa menjadi seorang kultivator yang tak terkalahkan begitu Anda memiliki kekuatan keyakinan. Mereka yang memiliki kekuatan ini akan dapat mengalahkan target mereka dan mencapai tujuan mereka, memungkinkan kekuatan mereka berkembang secara eksponensial dan terkadang membuat mereka kehilangan minat dalam pertempuran apapun. Kekuatan ini cukup membuat jera, lanjut wanita itu. Adapun kepala sekte atau raja dinasti, apakah mereka dapat memperoleh kekuatan iman? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tepat. Sebuah dinasti dapat memberikan kehidupan yang baik bagi rakyatnya, sehingga secara alami akan ada kekuatan iman. Jika sebaliknya, tidak hanya akan ada ketiadaan kekuatan iman, dinasti akan menerima kekuatan kutukan. Pada saat itu, kemalangan akan menimpa mereka. Kekuatan kutukan. King Sui merasakan denyutan di kepalanya. Jangan kaget, kekuatan iman dan kekuatan kutukan tidak terlalu fantastis. Ini kurang lebih merupakan jenis konstitusi ajaib di dalam tubuh. Ketika satu orang dikutuk oleh sekelompok besar orang, mereka pasti akan diingat. Secara alami, mereka akan mendapatkan permusuhan dari beberapa orang, itulah sebabnya mereka dikatakan dibebani dengan kemalangan. Di sisi lain, ada banyak orang yang beriman, yang pada gilirannya akan menjadi semacam aura. Anda akan merasa tertekan ketika berperang melawan orang yang terkenal karena imannya. Apakah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik jika saya menjelaskannya seperti ini? Wanita itu tersenyum saat menjelaskan. Jadi begitu, tidak ada yang ajaib jika Anda menjelaskannya seperti ini. Ini saya sudah tahu. Jika kekuatan kutukan tidak bisa menjadi kekuatan iman, maka itu juga dikenal sebagai pahala kebaikan dan kejahatan. King Sui terkekeh sambil merasa nyaman. Itu benar. Juga, semua pembudidaya dewa palsu memiliki kekuatan iman yang kuat. Wanita itu berpikir sejenak sebelum dia menjawab King Sui. AST 1282 kekuatan iman adalah jenis aura tirani atau aura. Semua pembudidaya dewa palsu memiliki kekuatan iman yang kuat. King Sui memikirkannya sebentar dan segera memahami kata-kata itu. Bahkan jika ada banyak pembudidaya dewa palsu di 3 benua lainnya,
mereka masih dianggap langka dan langka jumlahnya, tidak akan ada satu pun di antara 100 juta orang. Karena masing-masing dari mereka dianggap sebagai selebriti, mereka secara alami akan dikagumi oleh banyak orang, itulah sebabnya King Sui tidak terkejut ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan iman di pihak mereka. Hanya mereka yang memiliki kekuatan iman yang layak disebut Dewa Bumi. Para pembudidaya dewa palsu memiliki batasan mutlak terhadap mereka yang berada di bawah level mereka. Mereka cukup tangguh bahkan dengan aura mereka sendiri. Apakah kekuatan iman memiliki dampak yang begitu besar pada orang lain? Apakah ini semua karena kekuatan iman? King Sui menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan iman, jadi dia ingin memahaminya sepenuhnya. Tidak semuanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan iman tidak begitu fantastis. Lagi pula, setelah Anda mencapai tingkat dewa palsu, kekuatan Anda akan meningkat secara drastis. Secara alami, aura Anda juga akan mengalami perubahan besar. Pikirkan tentang hal ini, jika Anda menghadapi seorang kultivator dewa palsu sekarang, Anda tahu jauh di lubuk hati bahwa Anda akan menjadi pemalu. Jadi jika Anda percaya kekuatan iman itu benar, maka Anda akan merasakannya. Jika tidak, Anda tidak akan melakukannya. Ini adalah jenis kekuatan ajaib, yang dapat diberikan orang lain kepada mereka, seperti potensi yang terbangun di luar kemampuan mereka sendiri. Jenis kekuatan ini agak misterius. Kadang berhasil, kadang tidak, jelas wanita itu sambil tertawa kecil. King Sui kurang lebih memahami penjelasannya. Satu, kekuatan iman persis adalah nama seseorang. Tentunya jika digunakan dengan benar, maka hasil yang dihasilkan akan baik. Jenis kekuatan ini cukup dalam. Hal ini dikabarkan menjadi kekuatan dewa. Inilah mengapa Anda tidak bisa mempercayai ini sepenuhnya dan Anda juga tidak bisa tidak mempercayainya sepenuhnya, wanita itu mengulangi ketika dia melihat ekspresi King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya. Wanita ini cukup luar biasa. Terima kasih banyak telah memberitahuku ini. King Sui masih berterima kasih kepada wanita ini. Informasi ini tidak dapat diperoleh dari sembarang tempat atau siapapun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, saya juga telah menerima berita bahwa para jenius dari Sekte Desolate dapat menerima kekuatan iman dari beberapa binatang iblis karena hati binatang iblis mereka. Dikabarkan bahwa seseorang dapat menerima sedikit kekuatan dari binatang iblis yang mereka jinakkan. Ini juga alasan mengapa Heart of Demonic Beast dianggap kuat. King Sui terkejut ketika dia memikirkan tentang gajah naga sisik emas dan dirinya sendiri. Mungkinkah orang-orang barbar itu mengalami situasi yang sama dengannya tetapi entah bagaimana memperoleh kekuatan iman. Jenis kekuatan ini dapat sedikit meningkatkan kekuatan mereka dan perlahan-lahan terakumulasi menjadi sesuatu yang lebih kuat. Seperti yang dikatakan wanita itu, ini memang kekuatan yang mendalam karena terkadang bisa meningkatkan kekuatan bakat mereka. Tentu saja, King Sui masih merasa bahwa tidak ada yang lebih baik dari kekuatan yang dia terima dari gajah naga sisik emasnya. Bisakah manusia memperoleh kekuatan iman dari binatang iblis? King Sui menyalakan kembali rasa ingin tahunya dengan pertanyaan lain. Ya, umumnya, binatang iblis yang dijinakkan akan dapat mewariskan kekuatan keyakinan tertentu kepada tuannya. Semakin besar cakupan perubahan yang dapat diberikan pemilik kepada binatang iblis mereka, semakin banyak kekuatan iman yang dapat mereka peroleh. Petik 2. King Sui tercengang. Dia memikirkan binatang iblisnya sendiri dan menyadari bahwa mereka sendiri telah mengalami perubahan drastis. Namun, dia mulai bertanya-tanya mengapa dia belum merasakan kekuatan iman. Bagaimana Anda merasakan kekuatan iman dalam diri Anda? King Sui menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat umum. Kekuatan keyakinan dalam diri sendiri dapat dikenal sebagai aura tirani atau hanya aura atau ki raja atau ki kaisar. Wanita itu mendaftar beberapa sekaligus. King Sui akhirnya mengerti penjelasannya. Pelet 7 warna dan ki kaisarnya juga dikenal sebagai kekuatan keyakinan. Dalam arti tertentu, itu adalah kekuatan iman yang dia cari. Tiba-tiba, King Sui dipenuhi dengan kegembiraan. Paling tidak, dia memang memiliki kekuatan iman. Apakah peningkatan terbaru dari pelet 7 warna ada hubungannya dengan kekuatan iman? Gajah naga sisik emas telah berevolusi dari Diamond Demonic Boar, jadi King Sui langsung tahu bahwa manfaat yang bisa dia petik darinya akan menjadi yang terbesar. Namun, King Sui dengan cepat menepis pikirannya atau dalam arti tertentu, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia masih terbiasa dengan kekuatan yang dia miliki saat ini dan dia tidak menyukai gagasan tentang kekuatan iman yang mendalam yang ditambahkan ke kekuatannya. Setelah dia memikirkannya, King Sui mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita itu. Tetapi ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa dia telah memendam kekuatan yang menakutkan di dalam dirinya karena auranya yang sangat kuat. Selain itu,
kekuatannya juga cukup mengkhawatirkan. Dia tidak bisa mendapatkan perkiraan tertentu dari kekuatannya yang sebenarnya. Setengah hari telah berlalu. King Sui dapat mempelajari banyak hal kali ini, semua yang berkaitan dengan pengetahuan tiga benua lainnya dan benua Oshe Barat. Sekitar tengah hari, King Sui, Tai Tai Suan dan Yuruyan sudah pergi, kecuali wanita yang terus tinggal di sana. King Sui masih tidak tahu bagaimana dia harus memanggil wanita ini, tetapi dia yakin tentang satu hal, wanita ini pernah ke tiga benua lainnya sebelumnya. Ini adalah wanita petualang. Ayo pergi ke dinasti Yu besar dan bermain selama beberapa hari, kata King Sui sambil tersenyum. Kedua wanita itu mungkin sudah bosan dan ingin pergi keluar untuk bersenang-senang, itulah sebabnya mereka berdua mengangguk pada saran King Sui. Namun, keduanya dengan cepat tersipu karena teringat situasi terakhir kali. King Sui terkekeh dan dengan cepat memegang tangan mereka sebelum menggunakan 9 langkah benua. Dalam sekejap, mereka tiba di kota Yan. Selain itu, mereka berada tepat di kediaman King Sui. Para wanita menjadi tidak wajar begitu mereka tahu di mana mereka berada. Lagi pula, ini sudah malam. Pada saat ini, Tante Suan berbalik untuk melihat dua lainnya. Aku akan pergi ke pasar malam. Tante Suan berkata kepada King Sui dan Yuruyan. Kalau begitu ayo pergi bersama. King Sui memandang Yuruyan dan berkata sambil tersenyum. Ah, kalian berdua juga akan pergi. Lalu malam ini, kalian berdua. Tai Tai Suan panik. Dia tidak ingin mengalami situasi itu lagi. Hatinya berantakan saat dia menghadapi King Sui, tidak bisa menenangkan pikirannya. Ini bukan hal yang aneh terjadi padanya, karena siapapun akan panik jika terjadi pada mereka. Lagi pula, mereka bukan orang asing. Bahkan jika memang demikian, itu adalah pemandangan yang tidak mudah dilupakan. Kalau begitu, ini memang masalah. Saya tidak berpikir kita bisa melakukan ini sepanjang waktu. Dua kali pertama adalah kebetulan. Lagi pula, Yuruyan dan saya telah melakukannya berkali-kali dan Anda hanya melihatnya dua kali. Selain itu, Anda sudah melihatnya, jadi kami tidak takut Anda akan melihatnya secara tidak sengaja lagi. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Mereka ketahuan melakukannya dua kali, jadi kemungkinan tertangkap lagi sangat tidak mungkin. Dua kali pertama cukup kebetulan, namun kata-katanya keluar agak aneh bagi para wanita. King Sui, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuruyan angkat bicara dan kemudian menarik Tai Tai Suan ke sisinya sebelum dia melanjutkan, kita akan jalan-jalan. Malam ini, kita akan tidur bersama. Jangan katakan tidak. Yuruyan dengan cepat menyela ketika dia melihat King Sui hampir membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. King Sui hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Namun, dia mengeluarkan dua boneka marionet dan memberikannya kepada masing-masing wanita, ini untuk kalian berdua. Setelah itu, dia menjelaskan kegunaannya kepada mereka dan mengajari mereka metode tempering boneka marionet. Ini adalah pelajaran yang bisa dipelajari melalui penglihatan. Mereka dapat memahami metodenya setelah dia menjelaskannya sekali. Setelah meneteskan darah ke boneka-boneka, mereka akan menjadi hidup. Meskipun kulit mereka tidak sesegar atau semarak yang dia bayangkan, penampilan mereka tetap cantik. Warna murni dan seperti hidup pada kulit mereka cukup unik dalam cara yang baik. Marionet boneka ini cukup bagus. Tante Suan berseru gembira. Ini juga beberapa aksesoris. Lihat mana yang Anda suka dan Anda bisa meletakkannya di kamar Anda. King Sui mengeluarkan sekitar 100 keping boneka marionet dan menunjukkannya kepada para wanita. Ini semua adalah boneka marionet yang cantik dan halus. Tai Tai Suan dan Yuruyan masing-masing memilih beberapa sebelum mereka berangkat dari Manor. Jalan-jalan sudah diterangi dengan lampu. Secara keseluruhan, mereka masih akrab dengan jalan-jalan di daerah ini. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Namun, King Sui terbiasa berjalan di sepanjang jalan yang mungkin belum pernah dia lalui sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meninggalkan jejak kaki di setiap inci permukaan di dunia 9 benua. Sial baginya, dia menyadari bahwa ini hanya bisa menjadi mimpi yang tidak akan bisa dia capai. Mereka bertiga memiliki perasaan yang sama ketika mereka berjalan-jalan di sepanjang pasar malam. Setiap orang datang dari latar belakang kehidupan yang berbeda dan mereka semua suka melihat struktur kehidupan yang sama, apakah mereka sama dengan milik mereka atau tidak. King Sui tidak terkecuali saat dia terus mengamati berbagai jenis orang di sekitarnya. Ibu, aku ingin yang itu. Sebuah suara muda terdengar. King Sui melihat seorang wanita muda menggendong seorang gadis kecil yang lucu di lengannya. Wanita itu tidak begitu cantik dan dia cukup polos. Namun, dia memiliki ekspresi penuh warna dari cinta keibuan yang terlukis di wajahnya.
Gadis kecil itu baru berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Dia sedang berbicara dengan ibunya sambil menunjuk ke arah warung barbeque. Kamu gadis serakah. Jika Anda makan itu lagi, Anda akan sakit perut. Ini akan menjadi yang terakhir, oke? Wanita itu menyeringai. Oke. Melihat situasi ini, King Sui memikirkan anak-anaknya sendiri. Orang-orang itu kaya atau miskin dan status sosial mereka juga akan berbeda. Tapi kebahagiaan akan tetap sama, seperti kepribadian seseorang juga. Cinta akan jatuh ke dalam kategori yang sama karena hal-hal ini tidak pernah dapat dibedakan dengan nilai atau kelas. Sambil mengikuti pergerakan orang banyak, King Sui terus mengamati kehidupan beragam individu di jalan. Namun, dia memperhatikan satu hal yang umum dan itu adalah upaya terus-menerus dari individu-individu dalam menaiki tangga saat mereka naik ke titik jalan yang lebih tinggi. Ini adalah definisi dari ambisi individu untuk naik ke bagian yang lebih tinggi dari masyarakat. King Sui memikirkan jalan yang dia lalui ketika dia masih muda sebelum menoleh untuk melihat sekeliling. Pada saat pemikiran itu, perasaan yang kuat berkembang di hatinya. Para wanita memandang King Sui tanpa tujuan yang menyeret kakinya di sepanjang jalan sambil sesekali melihat orang asing secara acak dengan tercengang. Terlepas dari perilaku aneh ini, mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya dan pikirannya. Tiba-tiba, ada keributan di depan mereka. Hal berikutnya yang bisa mereka lihat adalah siluet yang terhuyung-huyung ke arah mereka yang menabrak King Sui yang dalam keadaan linglung. King Sui baik-baik saja tetapi orang itu akan tersandung ke tanah setelah menabraknya. Namun, King Sui dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan orang itu. Buat jalan, beri jalan. Jangan menyela Tuan Muda Zhou kita untuk mengejar seseorang. Di tengah keributan itu, sebuah suara yang menjulang bergema di jalanan. Pada saat itu, King Sui memperhatikan bahwa orang yang dia pegang adalah seorang pria muda. Tubuhnya berlumuran darah dan yang tersisa untuk menopang dirinya sendiri hanyalah aliran udara di paru-parunya. King Sui tidak menanyakan apapun darinya dan segera mengetuk beberapa titik di tubuh pria itu untuk menghentikan darahnya mengering. Pada titik inilah beberapa lusin pria mulai mengelilingi mereka dalam lingkaran. Langki, larilah selagi bisa. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari setelah kamu merayu wanitaku, sebuah suara tajam meraung. Haha, wanitamu, itu adalah istri saya. Anda adalah orang yang secara paksa mencuri istri saya dari saya dan sekarang Anda membuat fitnah konyol terhadap saya. Istri Anda, wanita manapun yang aku, Tuan Muda Zhou, naksir akan menjadi milikku. Siapa kamu untuk bersaing denganku? Seorang pria berpakaian putih berjalan keluar saat dia berbicara dengan nada tajam. Dia memiliki wajah ramping dan mata tipis yang sipit. Pria ini memiliki penampilan rata-rata, namun dia juga tidak terlalu tampan. Tanpa klan Zhou, kamu bukan apa-apa. Karena saya telah menyelamatkan Tang Er, saya bisa mati dengan rela dan dalam damai. Langki tertawa terbahak-bahak. Aku bilang, kamu bodoh. Apakah Anda pikir Tang Er akan menyukai Anda? Aku akan membuatmu menderita bahkan dalam kematian. Tuan Muda Zhou tertawa sinis. Ketika dia selesai, seorang wanita muda cantik muncul di belakangnya dan berjalan mendekat. Wanita itu memiliki siluet menggoda yang bisa membangkitkan hati para pria. Setiap wanita yang dapat menarik minat Tuan Muda Zhou secara alami akan menjadi seseorang yang luar biasa. Wajahnya tanpa cacat seperti batu giok putih dan yang paling penting, dia tampak cukup lembut, karakteristik yang akan membuat semua orang kasihan dan mencintainya, bahkan sampai melindunginya dari bahaya apapun. Tang Er, katakan padanya. Siapa di antara kami yang kamu suka? Tuan Muda Zhou mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata dengan arogan. Tang Er, bukankah aku memberitahumu untuk melarikan diri? Anda harus bisa lari. Ketika Langki melihatnya secara langsung, hatinya mulai tenggelam perlahan. Garis bawah, satu penulis mencoba membandingkan kekuatan iman dengan nama seseorang. Orang Tionghoa memiliki kepercayaan yang kuat bahwa nama seseorang dapat mempengaruhi nasibnya, bahkan mengubah nasibnya. Nama yang baik akan membawa kehidupan yang baik, sehingga mereka yang memiliki kekuatan iman yang kuat akan memiliki kekuatan yang lebih besar terhadap orang lain. AST 1283 dapatkah saya mengejar Anda? Langki, aku tidak pernah menyukaimu sebelumnya. Pergi, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Wanita itu memandang Langki dan berkata tanpa perasaan. Tang petik terbalik apa yang kamu katakan? Anda tidak menyukai saya, Anda istri saya. Kami telah berjanji untuk tetap bersama melalui hidup dan mati. Langki menolak untuk menyerah. Dia merasa dunia tiba-tiba menjadi gelap, benar-benar gelap. Meninggalkan. Jangan pernah datang untuk mengganggu saya di masa depan. Wanita itu mendesak Langki untuk pergi. Dia kemudian berbalik,
tidak menatap Lang Qi untuk kedua kalinya. Saat ini, mata Tuan Muda Zhou tidak lepas dari Tantai Xuan dan Yuruyan. Lagi pula, dibandingkan dengan kecantikan wanita itu, kedua wanita ini lebih cantik dan memiliki watak yang lebih besar. Seseorang seperti Tuan Muda Zhou, yang berubah-ubah dalam kasih sayangnya, pasti tidak ingin melewatkannya. Jika kamu tidak menghentikan tatapan jahatmu, aku tidak keberatan mengembalikannya untukmu. King Sui tersenyum dan berkata. Tatapan Tuan Muda Zhou bertemu dengan King Sui, saat kekejaman dan keserakahan melintas di matanya. Sangat disayangkan bahwa seseorang seperti dia bodoh dan akan selalu bertindak seolah-olah mereka adalah yang paling penting di dunia. Pukul dia sampai mati. Bawa kembali para wanita. Tuan Muda Zhou berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. King Sui dan kedua wanita itu datang ke tempat ini setelah mereka menggunakan 9 langkah benua 2 kali. Mereka tidak tahu tentang klan Zhou, bagaimanapun juga, King Sui bahkan tidak terlalu peduli dengan dinasti Yu besar. Selanjutnya, mereka berada di kota Yan. Tidak peduli seberapa kuat klan Zhou, bisakah mereka lebih kuat dari klan Yan? King Sui belum pernah ke kota kekaisaran dinasti Yu besar sebelumnya dan hanya tinggal di kota Yan. Kali ini, dia juga tinggal di kota Yan. Saat ini, dia tidak memiliki mood atau energi untuk melewati seluruh dinasti Yu besar. Adapun klan Yan, perhatian King Sui hanya terbatas pada Yan Jingyu. Setelah memahami niat kepala klan Yan Klan, King Sui tidak melakukan apapun atas nama akun Yan Yang Zhao dan Yan Jingyu. Namun, tidak mungkin baginya untuk terus bersahabat dengan mereka. Dalam hidup, dia mungkin bertemu banyak orang. Beberapa akan datang dan pergi, sementara yang lain akan muncul lagi. Ada terlalu sedikit yang akan terus tinggal di sisinya dari awal sampai akhir selain keluarga dan teman dekatnya. Adapun wanita, mereka semua pada akhirnya akan dianggap sebagai keluarga. Melihat lebih dari 10 orang yang menyerbu ke arahnya, King Sui melambaikan tangannya dan mengirim mereka semua terbang keluar. Mereka akhirnya memuntahkan darah dan pingsan. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Muda Zhou yang ketakutan. Aku berkata bahwa aku akan mengambil sepasang matamu. Dua aliran esensi menembus mata Tuan Muda Zhou dan tangisan yang menakutkan terdengar saat dia pingsan. Sebagian besar orang di kerumunan di sekitar mereka sudah bubar, dan beberapa yang tersisa mulai pergi juga. Lagi pula, mereka semua takut mendapat masalah. Pergi ambil istrimu dan tinggalkan tempat ini. King Sui tersenyum dan berkata kepada pemuda itu. Tapi dia bilang dia tidak lagi menyukaiku, kamu bodoh. Dia mengatakan ini agar Anda dapat mempertahankan hidup Anda. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu seperti ini? Yuruyan juga mendesaknya. Bagaimanapun, orang luar akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasinya. Ini menunjukkan bahwa Lang Qi sangat menyukai istrinya. Ah! Lang Qi menjerit kaget saat dia melihat ke arah wanita itu. Wanita itu masih sedikit kecewa, tapi dia melihat ke arah Lang Qi. Ketika Lang Qi melihat tatapan yang akrab itu, dia meraih tangan wanita itu dan kemudian berjalan ke arah King Sui dan kedua wanita itu. Terima kasih kakak dan kakak ipar yang telah membantu kami. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas Anda. King Sui tersenyum dan memberikan Lang Qi pil obat yang bisa membantu memulihkan lukanya. Inilah yang ditakdirkan untuk kamu temui, jadi kamu tidak perlu mengingat ini. Saya hanya mengulurkan tangan saya dengan santai sebelumnya. Baiklah, itu untuk menyembuhkan lukamu. Tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda mungkin tidak punya cukup waktu lagi. Lang Qi dan wanita itu melihat ke arah kelompok King Sui. Mereka kemudian membungkuk dalam-dalam dan pergi. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan membalas budi dan ini membuat King Sui sangat senang. Itu karena setelah ini, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Mengatakan apapun akan sia-sia dan lebih baik tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Adapun mengapa King Sui memutuskan untuk membantu pemuda ini, sebenarnya tidak banyak. Kebanyakan orang secara naluriah akan mengasihani yang lemah. Manusia yang jahat secara alami dan manusia yang baik secara alami tidak berbenturan. Misalnya, beberapa orang menjadi pencuri, tetapi mereka hanya mencuri dari orang kaya dan bukan dari orang miskin. Bukan karena orang miskin tidak punya apa-apa untuk dicuri. Bahkan jika sebuah keluarga miskin memiliki beberapa ratus jin makanan, mereka tidak akan mencuri kehidupan orang miskin. Tidak diketahui mengapa tidak ada orang lain yang maju dari klan Zhou. King Sui tidak akan menghapus mereka sepenuhnya, tetapi dia kehilangan mood untuk berjalan-jalan di pasar malam. Dia kembali ke Manor dengan dua wanita. Mengabaikan Tantai Xuan, dia membawa Yuruyan dan menghilang. Tantai Xuan sedikit terkejut, tapi dia hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menuju gedung paviliun di samping. Orang-orang yang bertugas membersihkan masih ada.
King Sui sudah memberi mereka pembayaran yang cukup. Orang-orang ini dapat dianggap jujur, tinggal di sini bahkan setelah waktu yang lama. Ruangan itu masih sama seperti saat mereka pergi, tanpa setitik debu pun yang terlihat. King Sui, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya bahwa aku akan bersama Sister Xuan? Yu Ruyan benar-benar terdiam. Dia berbicara sambil terengah-engah dari ciuman King Sui. Tidak mungkin. Suamimu sudah lama tidak mencicipi daging. Kamu tidak bisa menahanku untuk menahannya. King Sui menyeringai dan meraih tangannya di bawah pakaiannya, sesuai keinginannya. Apakah kamu tidak menemukan Suster Chen? Wajah Yu Ruyan memerah saat tubuhnya yang cantik bergetar. Tubuhnya sangat sensitif sekarang. Dia harus pergi ke pengasingan dan tidak bisa kehilangan keperawanannya untuk saat ini. Sekarang tidak bagus. Saya sudah berjanji pada Suster Xuan. Petik 2. Sebelum Yu Ruyan menyelesaikan kata-katanya, King Sui sekali lagi menutup mulutnya. Kemudian, pakaian mereka terlepas dan tonjolan King Sui dengan cepat dikelilingi oleh area yang lembab dan hangat. Dia menjerit pelan dan nyaman. Kali ini, King Sui tidak melihat penampilan Tantai Xuan dan juga tidak memasuki kesadaran itu seperti sebelumnya. Yu Ruyan sedikit khawatir pada awalnya, tetapi dia secara bertahap santai. Di gedung lain, Tantai Xuan sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik seperti yang King Sui dan Yu Ruyan bayangkan. Saat ini, dia masih bisa mendengar dan melihat mereka. Namun, itu tidak seperti waktu lain di mana mereka bertiga bisa melihat tetapi ini tidak membuatnya merasa nyaman sama sekali. Itu karena dia menyadari bahwa dia merasa sangat panas dan tubuh bagian bawahnya lembab dan hangat. Seiring waktu berlalu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada beberapa hal lain di tubuh bagian bawahnya. Rasanya sangat kuat dan dia merasa takut. Dia membuka matanya dan duduk untuk melihat bahwa dia masih di kamarnya sendiri. Dia mengira itu hanya ilusinya sendiri, tetapi dia masih bisa merasakan perasaan misterius di tubuh bagian bawahnya. Rasanya sangat nyaman, seolah-olah seseorang yang akan mati kehausan tiba-tiba meminum air dari mata air yang manis. Terkadang, dia bahkan bisa melihat gambar di atas tubuhnya. Itu adalah King Sui padanya, memeluknya. Itu seperti pemandangan yang dia lihat sebelumnya, tapi kali ini, dia berada di tempat Yu Ruyan. Dia merasa malu dan marah, tetapi bertentangan dengan perasaan nyaman itu. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu seperti ilusi yang berasal dari perasaan aneh itu, tetapi ilusi itu terasa begitu nyata. Tiba-tiba, dia merasa lemah di sekujur tubuh dan tercengang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya tetapi perasaan aneh itu tidak berakhir. Itu masih bergerak, melanjutkan dengan kedua kalinya, ketiga kalinya. Dini hari berikutnya, Yu Ruyan pergi mencari Tantai Xuan di tempatnya, merasa malu. Namun, Yu Ruyan terkejut ketika dia melihat penampilan Tantai Xuan yang sangat lemah. Yu Ruyan adalah seseorang dengan pengalaman dan ketika dia melihat Tantai Xuan, yang tampaknya masih mengenakan ekspresi asmara dan tampak sedikit pucat, Yu Ruyan tidak mengerti. Wajah Tantai Xuan memerah. Kakak Xuan, ada apa? Yu Ruyan bertanya, khawatir. Ini semua salah itu. Tidak ada habisnya ketika dia mulai memelukmu. Bahkan jika kamu tidak tidur sepanjang malam, kamu seharusnya tidak terlihat pucat. Yu Ruyan tidak bisa mengerti. Ah, aku mengerti. Kamu menggunakan, Yu Ruyan menatap Tantai Xuan dengan ekspresi aneh. Saudari Yan, sampah apa yang kamu bicarakan? Jika saya melakukannya, apakah saya akan berada dalam kondisi ini? Saya tidak mengerti. Setelah Anda melakukan itu dengannya sepanjang malam, bagaimana mungkin Anda masih begitu bersemangat? Dan kamu bahkan terlihat lebih cantik dan feminin. Tantai Xuan tersipu dan berkata. Yu Ruyan mengerti sekarang, tetapi masih sangat terkejut. Untuk berpikir bahwa segala sesuatunya telah turun ke tahap ini. Dia tidak tahu detailnya, tetapi dia tahu bahwa Tantai Xuan akan jatuh ke dalam ini. Saudari Xuan, ini karena King Sui dan saya akan menerapkan teknik budidaya duo. Meskipun Anda tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan King Sui, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa rencana Anda? Apakah kamu menyukainya? Apa kau ingin mencoba berkencan dengannya? Yu Ruyan adalah wanita yang sangat tradisional. Dia takut Tantai Xuan akan merasa malu untuk melakukan kontak dengan King Sui demi dia, dan dengan demikian, dia hanya bisa menjadi orang yang membicarakan hal ini. Tantai Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah. Namun, setelah dia mengatakan ini, dia mengingat perasaan aneh itu. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu kuat yang akan sampai ke tulangnya. Rasanya sangat nyaman, seolah-olah jiwanya telah dilepaskan. Apakah ini perasaan berhubungan?
Tidak heran jika begitu banyak orang menginginkan lebih dan bahkan seorang wanita bermartabat seperti Sister Yan akan menikmatinya juga. Saudari Xuan, apakah kamu tidak enak badan? Yuruyan berbicara dengan lembut di sebelah telinga Tante Xuan. Ah, Sister Yan, kamu menjadi sangat buruk sekarang. Petik 2. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Lagi pula, ini sudah memiliki cukup banyak istri, jadi lebih baik Anda memutuskan sendiri. Namun, saya harus mengajari Anda teknik kultivasi duo, jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu lagi, maka terapkan teknik ini. Setelah Yuruyan mengatakan itu, dia memberinya mantra. Saat sarapan, King Sui juga memperhatikan perubahan pada Tante Xuan. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Anda telah kehilangan banyak energi yin Anda. Bahkan jika Anda bermain sendiri, Anda harus tahu batas Anda. Petik 2. Sebelum Yuruyan bisa mengatakan apa-apa, Tante Xuan angkat bicara, malu dan marah, ini semua karena kamu. Setelah Tante Xuan mengatakan itu, dia mulai menangis dan King Sui tahu bahwa dia telah berlebihan. Setelah itu, King Sui menyadari apa yang salah. Ketika dia melihat Tante Xuan, dia memiliki perasaan yang aneh. Bisakah ini dianggap bahwa mereka memiliki hubungan sekarang? Dia telah terlihat telanjang tetapi sepertinya dia juga tidak menderita kerugian. Nona Tantai, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang juga akan menangis. Yuruyan juga tahu bahwa masalah hati harus diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat, dan dengan demikian, dia meminta King Sui untuk menenangkan Tante Xuan saat dia kembali ke kamarnya. Kaulah yang akan menangis. Tante Xuan berbalik untuk melihat King Sui. Dia mengenakan pakaian polos seputih salju. Dia memiliki sosok luar biasa yang memancarkan aura murni dan surgawi, dan sepasang mata suci yang akan membuat orang gila. Dia anggun, transendensi, murni, dan juga memiliki sedikit kemurahan hati. Namun sekarang, sepasang mata ini tampak sedikit sedih dan rumit. Baiklah, baiklah, akulah yang menangis. Erem, bolehkah aku mengejarmu? Setelah memikirkannya, King Sui berkata langsung. Sejak dia tahu bahwa dia melihatnya telanjang, dia telah memikirkannya. Dia menyukai wanita cantik dan dia juga salah satu wanita di potret kecantikan. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan bisa menarik garis yang jelas antara dirinya dan mereka. AST 1284 Anda tidak dapat menyentuh saya, hanya saya yang dapat menyentuh Anda. Erem, bisakah aku tetap mengejarmu? King Sui bertanya, sedikit ragu. Ini adalah sesuatu yang ditanyakan King Sui setelah mempertimbangkan dengan cermat. Itu membuat Tante Xuan menggigil sebelum dia menatap King Sui dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar dan menatap King Sui, bingung. Kau tidak salah dengar, ini seperti yang Anda dengar. Anda seorang wanita cantik dan memiliki hati yang baik juga. Karena itu, sangat mudah bagi orang untuk menyukai Anda. Saya hanya ingin tahu apakah saya memiliki hak untuk itu. King Sui tersenyum dan berkata. Ini pertama kalinya kamu memuji kecantikanku, kan? Setelah melihat King Sui sejenak, Tante Xuan mengatakan sesuatu yang mengejutkan King Sui. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Tante Xuan tidak ingin menghadapi masalah ini. Dia pertama kali bertemu Tante Xuan ketika dia pertama kali pergi ke Laut Selatan tetapi pada pertemuan kedua mereka, dia sedih menemukan bahwa Tante Xuan tidak mengenalinya dan hanya bisa dikatakan memiliki kesan rendah tentang dia. Saat itu membuatnya mengalami kemunduran. Namun, King Sui bisa memahaminya. Saat itu, dia mungkin bukan siapa-siapa baginya. Namun, orang tua dari klan Tante itu memiliki mata yang bagus dan mengenalinya. Setelah itu, dia datang bersama Tante Xuan ke benua Oshe Barat dan mereka secara bertahap dan tanpa sadar, menjadi teman. Jika hal seperti itu tidak terjadi, mungkin hanya akan ada perasaan ambigu di antara mereka. King Sui secara tidak sengaja memeluknya dan meraih tangannya saat melakukan 9 langkah benua. Meskipun pembudidaya tidak terlalu khusus tentang interaksi kecil antara pria dan wanita, itu tidak terjadi pada beberapa wanita. Tante Xuan termasuk yang terakhir dan merupakan orang yang berusaha untuk menjadi sempurna. Dia tidak ingin memiliki sedikit pun cacat dalam hidupnya dan dengan demikian tidak pernah berhubungan dengan hubungan sebelumnya sekarang. Namun, hal-hal terkadang tidak terduga dan di luar kendali seseorang. Jika dia ditanya apakah dia menyukai King Sui sekarang, dia bisa langsung menjawab bahwa dia tidak menyukainya. Tentu saja, dia juga tidak membencinya. Namun, jika dia ditanya pria mana yang tak terlupakan baginya, itu pasti King Sui. Dia adalah orang yang tidak akan pernah dia lupakan. Mereka mengatakan bahwa jika Anda menyukai seseorang, jika Anda tidak bisa membuat orang itu mencintai Anda, maka buatlah orang itu untuk membenci Anda.
Itu karena jika orang tersebut membenci Anda, setidaknya dia mengingat Anda. Selain itu, terkadang cinta dan benci bisa dibalik tanpa disadari. Saat ini, King Sui juga tahu bahwa Tan Taishuan tidak menyukainya tetapi dia merasa bahwa dia juga tidak membencinya. Atau mungkin dia melakukannya. Hal lain adalah bahwa dia tidak yakin apakah dia berencana untuk menikah atau apakah dia menyukai pria yang memiliki wanita lain. Oleh karena itu, ketika King Sui mengalami hal seperti ini, dia akan kurang percaya diri. Dia selalu merasa bahwa karena dia memiliki wanita lain, dia tidak dalam posisi untuk berbicara tentang cinta dan hubungan dengannya. Pada saat itu, emosi King Sui bertentangan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan merasa bahwa karakternya sedikit bertentangan. Terkadang, ada juga contoh yang akan dia pertimbangkan dari perspektif kehidupan sebelumnya. Tidak perlu memuji kecantikan. Jika seseorang tidak cantik, tidak peduli berapa banyak pujian yang dia berikan, dia tidak akan menjadi cantik, kata King Sui. Dia tidak tahu apakah Tan Taishuan akan menjawab pertanyaannya sebelumnya. Jika tidak, maka King Sui juga tidak akan menempatkannya di tempat. Tan Taishuan memikirkan tuannya sendiri. Kembali ketika tuannya pertama kali melihat King Sui dari jauh, tuannya telah memberi King Sui penilaian yang baik dan terus mendorongnya untuk pergi keluar dengan pria ini. Dia tidak akan merasa bahwa tuannya memiliki niat jahat dalam melakukan ini. Di dunia ini, tuannya jelas merupakan orang yang menginginkan yang terbaik untuknya. Salah satu alasan dia bisa sering bertemu King Sui sebagian juga karena gurunya. Kamu benar-benar ingin mengejarku. Tan Taishuan tersenyum dan menatap King Sui. Tatapannya juga berangsur-angsur pulih menjadi normal. Itu benar, aku ingin mengejarmu. King Sui dengan cepat mengangguk dan berkata dengan serius. Kenapa kamu ingin mengejarku? Tan Taishuan sekarang benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Kamu sudah melihatku telanjang, jadi tentu saja aku milikmu sekarang. Setelah memikirkannya, King Sui berbicara dengan serius, memberikan alasan yang hampir membuat Tan Taishuan menjadi gila karena marah. Tan Taishuan tersipu tetapi tidak bisa menenangkan hatinya. Dia melemparkan pandangan kesal ke King Sui dan berkata, baiklah, di masa depan, kamu milikku. Saya akan mengambil tanggung jawab untuk Anda. Di masa depan, Anda harus mendengarkan saya, jika tidak, saya tidak ingin menahan Anda. Petik 2. Baiklah baiklah. Jika Anda ingin memanfaatkan saya, harap bersikap lembut. King Sui segera mengambil kesempatan untuk membalas. B*bintang, hooligan, Tan Taishuan memandang King Sui, matanya merah. Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Kali ini, saya akan mengatakannya dengan serius. Aku ingin mengejarmu. King Sui tahu bahwa Tan Taishuan marah sebelumnya dan tidak ada yang membuatnya marah sedikit lagi. Namun, dia akan mencukur untuk menenangkannya nanti dan dia juga harus memberikan jaminan yang serius. Berkenaan dengan hubungan, seseorang pasti harus serius. Apakah menurutmu menyenangkan menggodaku? Tan Taishuan mengerutkan kening dan bertemu dengan tatapan King Sui. Bagaimana mungkin wanita yang murni dan transenden ini cocok dengan King Sui? King Sui memiliki teorinya sendiri dan mempraktikkannya setelah dia datang ke dunia 9 benua. Terlepas dari apakah cara berpikirnya benar, itu masih efektif. Aku serius. Sebenarnya, setelah hal seperti itu terjadi, saya telah berpikir tentang bagaimana saya bisa mengejar Anda. Lihat, aku telah menggambar potretmu selama ini. King Sui dengan cepat mengeluarkan setumpuk potret dirinya. Dia telah menggunakan potret kecantikannya sebagai referensi. Selain itu, keterampilan menggambar King Sui cukup bagus dan dia telah menggambarnya dengan sempurna. Paling tidak, gambarnya jauh lebih baik daripada foto-foto dari kehidupan sebelumnya. Tan Taishuan tercengang, melihat tumpukan potret yang benar-benar ada dan dia bahkan tidak bisa menemukan masalah dengan gambarnya. Dikatakan bahwa agar seseorang dapat menarik orang lain ke level ini, seseorang harus terlebih dahulu memiliki target yang terpatri dalam di tulang dan jiwanya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menggambar sesuatu seperti ini. Dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengannya. Meskipun dia juga akan melihatnya sesekali, tatapannya jelas dan dengan demikian dia juga tidak mencelanya. Melihat potret-potret ini, dia tercengang. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Dia memperhatikan bahwa tatapannya sangat jelas dan dia juga memancarkan perasaan yang akan membuat seseorang dengan tenang mempercayai kata-katanya, bahkan jika mereka baru pertama kali bertemu. Dia menyadari bahwa kesan baiknya tentang pria itu tidak hilang dan tidak terpengaruh sedikit pun. Pada awalnya, dia mengira itu karena Yuruyan tetapi dia sekarang menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Dia secara bertahap menyadari bahwa ketika seseorang mengingat orang lain dan melakukannya dengan sangat dalam, itu adalah awal dari semacam emosi.
Emosi kemudian akan perlahan berubah saat hal-hal terjadi. Ketika satu peristiwa atau beberapa peristiwa melanda satu secara mendalam, maka akan ada perubahan intrinsik. Potret-potret ini bisa dilihat sebagai sesuatu seperti itu. King Sui memandang Tan Tai Xuan. Dia bisa merasakan sedikit perubahan yang dia alami tetapi dia tidak merasa malu. Sangat cepat bagi seorang pria untuk menyukai seorang wanita. Sebenarnya, ketika adegan itu terjadi, King Sui sudah berpikir bahwa dia ingin mengejar Tan Tai Xuan. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pria menyukai wanita cantik, wanita dengan karakter, wanita dengan watak yang baik, wanita yang bermartabat dan juga wanita yang seperti iblis wanita. Akan lebih baik jika wanita itu bertindak seperti iblis wanita di depan diri mereka sendiri saja. King Sui merasa bahwa dia juga berubah-ubah. Sangat sederhana untuk menyukai seorang wanita tetapi dia memiliki rasa tanggung jawab yang membuatnya menarik kembali hampir semua sikapnya yang berubah-ubah. Namun, tetap akan ada pengawasan. Kelalaian ini harus ditakdirkan dan Tan Tai Xuan adalah salah satunya. Tan Tai Xuan berhenti sejenak sebelum berkata dengan lembut, "Kamu tidak diizinkan menyentuhku, hanya aku yang bisa menyentuhmu, kecuali jika aku menyetujuinya." King Sui ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak menyangka Tan Tai Xuan memberikan jawaban yang begitu kuat. King Sui merasakan bahwa kata-kata Tan Tai Xuan tampaknya sedikit mirip dengan apa yang dikatakan gurunya. Lalu apakah kita sudah dianggap sebagai suami istri sekarang? King Sui dengan cepat bertanya. Bermimpilah. Kami tidak. Lalu apakah kita dianggap bertunangan? King Sui bertanya lagi. Jangan berharap untuk menyelamatkan diri dari masalah. Anda mengatakan bahwa Anda akan mengejar saya. Mengapa? Apakah Anda berpikir untuk membawa saya langsung ke tempat tidur sekarang? Saat ini, tatapan Tan Tai Xuan agak dingin. Itu benar. Terserah apa kata kamu. Saya tahu itu akan sedikit terlalu cepat dan itu tidak adil bagi Anda. Namun, bahkan jika Anda menyentuh saya harus memberi Anda pengingat. King Sui sekali lagi menunjukkan betapa tidak tahu malunya dia. Melihat King Sui bertindak seperti ini, Tan Tai Xuan juga tidak berdaya. Dengan sekejap, dia mengambil 2 langkah ke depan, mengumpulkan keberaniannya dan melingkarkan lengannya di leher King Sui dan menatapnya, tersipu. Gelisah, King Sui melingkarkan tangannya di pinggang ramping Tan Tai Xuan. Kamu tidak boleh menyentuhku, hanya aku yang boleh menyentuhmu. Kamu sudah lupa apa yang kamu katakan sebelumnya. Tan Tai Xuan memandang King Sui, wajahnya memerah. Dengan wajah cantiknya yang begitu dekat sehingga dia bisa merasakan napasnya di wajahnya, King Sui merasa sangat sulit baginya untuk duduk diam. King Sui dengan cepat melepaskan tangannya tetapi segera memeluknya dengan ringan lagi. Dia tahu bahwa karena Tan Tai Xuan bisa mengatakan itu sebelumnya, dia pada dasarnya sudah setuju. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah kesepakatan yang dilakukan dan dia adalah wanitanya. Namun, karena reservasi yang dia miliki sebagai seorang wanita, dia melakukan ini. King Sui tidak menyangka bahwa beberapa potret bisa memiliki efek yang begitu besar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Tan Tai Xuan juga unggul dalam menggambar tetapi tidak memiliki penguasaan yang sama dengan King Sui. Oleh karena itu, dia tahu apa yang diwakili oleh gambar-gambar yang digambar King Sui itu. Sesuatu pada level ini tidak bisa digambar hanya dengan meniru. Sebuah gambar hanya dapat dilakukan dengan baik ketika seniman menyukai objek yang digambar. Baginya untuk bisa menggambarnya dengan sangat baik, bahkan bisa mengeluarkan pesona dan auranya, inilah mengapa dia percaya pada King Sui. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan kesadaran. King Sui memeluk Tan Tai Xuan, merasa puas. Itu karena dia adalah salah satu wanita di potret kecantikan dan dia juga menyukainya. Wajar jika pria menyukai wanita cantik. Hal lain adalah tentang 12 meridian surgawi. King Sui juga bertanya-tanya apakah dia bisa membersihkan semua 12 meridian surgawinya di masa depan. Dia tidak tahu apakah orang lain bisa membersihkan 12 meridian surgawi mereka, tetapi setidaknya, yang dia tahu sekarang adalah bahwa orang lain tidak membersihkan 12 meridian surgawi mereka. Namun, wanita yang memiliki hubungan yang akan memiliki salah satu dari 12 meridian surgawi dibersihkan dan dengan demikian memiliki beberapa peningkatan energi dan kemampuan roh mereka. King Sui, aku merasa aneh. Apa yang salah? King Sui bertanya dengan lembut. Saya menyadari bahwa ada beberapa hal tambahan di hati saya sekarang. Apakah hal tambahan saya, beberapa kekhawatiran, serta beberapa hal yang tak terlukiskan? Bagaimana kamu tahu? Tan Tai Xuan mengangkat kepalanya dengan heran. Itu karena itu sama untukku. Hal lain adalah, Xuaner, kamu sedang jatuh cinta. King Sui tersenyum dan berkata. Mendengar cara King Sui menyapanya, Tan Tai Xuan juga merasakan perasaan aneh muncul di hatinya.
Tidak lama kemudian, Yuruyan keluar. Dia tersenyum dan menatap dua orang yang terkunci dalam pelukan. Ketika Tan Taisuan melihat Yuruyan, dia dengan cepat mendorong King Sui, merasa malu karena wajahnya memerah. Yuruyan tersenyum dan naik untuk meraih tangan Tan Taisuan, berkata, saya tahu bahwa hari seperti itu akan terjadi. Sister Suan, apa yang membuatmu malu? Ini adalah sesuatu yang bahagia. Aku lebih takut kamu tidak menyukainya. AST 1285 Esensi Darah Binatang Surgawi, Ulat Sutra Naga Emas yang menggigit sumsum, kekuatan gajah naga. Ketika Tan Taisuan mendengar apa yang dikatakan Yuruyan, dia menghela nafas lega. Dia juga sangat jelas bahwa hubungannya dengan King Sui telah menjadi batu, kecuali dia memutuskan untuk tidak menikah dengan siapapun. Jika dia memutuskan untuk menikah, dia hanya bisa melakukannya pada King Sui. Dia tiba-tiba memikirkan tuannya. Apakah kata-kata gurunya benar-benar tepat? Atau apakah dia terpengaruh oleh apa yang dikatakan tuannya secara tidak sadar? Namun, ini tidak lagi penting. Tan Taisuan memandang Yuruyan yang tersenyum, yang, seperti biasa, tampaknya tidak mengalami perubahan apapun dengan dirinya di foto itu. Dia telah melihat terlalu banyak wanita seperti ini. Hampir tidak ada pria kuat yang hanya memiliki satu wanita, dan wanita kuat tidak akan mau menikah dengan orang biasa. Karena itu pada akhirnya, bahkan wanita yang kuat tidak punya pilihan selain berbagi pria dengan wanita lain. Hanya sangat sedikit pria kuat dan wanita kuat yang akan jatuh cinta satu sama lain dan hanya akan menerima satu pasangan saja dalam hidup mereka. Namun, hampir tidak mungkin menemukan kasus seperti ini. King Sui meraih tangan Yuruyan di salah satu tangannya, dan tangan Tan Taisuan dengan tangan lainnya. Mereka kemudian duduk di bangku panjang di halaman. Meski tahun baru telah usai, cuaca masih sangat dingin. Matahari pagi menyinari sinar matahari yang cerah, membuat mereka merasa sangat hangat dan nyaman. Mereka bertiga sangat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Tanpa sadar, kedua wanita itu masing-masing menyandarkan kepala mereka di bahu King Sui. Dua wewangian samar datang dari mereka dan King Sui merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia tidak akan pernah bisa menikmati keberuntungan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika dia bisa melakukannya dengan uang, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan menghubungkan jiwa-jiwa seperti yang dia alami sekarang. King Sui, apakah tempat ini dianggap sebagai salah satu rumah kita? Yuruyan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui sambil tersenyum lembut. Tentu saja, di masa depan, apapun yang terjadi, ini akan menjadi rumah kita. Selama Anda mau, kami bisa datang ke sini dan tinggal di sini selama beberapa hari. Tempat ini memiliki nilai kenangan yang sangat besar. King Sui berkata dengan gembira. Ketika kedua wanita itu mendengarnya mengatakan nilai kenangan, pikiran mereka menyimpang. Mereka dengan cepat menyadari bahwa itu berbeda dari apa yang dimaksud King Sui, tetapi mereka tidak begitu yakin apakah dia bermaksud seperti itu atau tidak. Jika guru tahu tentang ini, dia pasti akan menggodaku. Tan Taisuan berkata, sedikit murung. Wanita, kamu takut digoda oleh tuanmu hanya karena kamu sendiri seorang pria. Keduanya tidak sama, kan? King Sui memandang Tan Taisuan, putus asa. Melihat King Sui seperti ini, Tan Taisuan tersenyum. Kau belum menjadi lelakiku. Aku mungkin akan menceraikanmu. Ah, aku mengerti sekarang. Anda tidak senang bahwa saya bukan laki-laki Anda. Kalau begitu biarkan kita bertiga tidur bersama malam ini. King Sui menatap kedua wanita itu dan berkata perlahan. Bermimpilah. Semua pria adalah dan pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal kotor seperti itu. Malam itu, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal sementara Yuruyan dan Tan Taisuan berbagi kamar. Dia tahu bahwa kedua wanita itu pasti akan banyak bicara satu sama lain. Setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui mulai melatih keterampilan yang sudah sangat dia kenal. Itu hampir mulai menjadi ritual tetap. Dia mengeluarkan botol yang berisi esensi darah binatang surgawi. Dari waktu ke waktu, dia seharusnya bisa menggunakannya sekarang. King Sui mengguncang botol. Hanya ada 4 tetes esensi darah binatang surgawi di dalamnya. Melalui indera spiritualnya, dia dapat mengetahui bahwa mereka mengandung kekuatan besar. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan yang familiar di dalamnya. Naga api remaja yang dia temui di masa lalu dan naga hijau besar yang dia lihat dalam kesadarannya memiliki aura seperti itu, tetapi aura mereka tidak semurni yang satu ini. Bagaimanapun, ini adalah esensi darah. Kemungkinan lain adalah bahwa naga yang dia temui sebelumnya bukanlah jenis naga yang paling kuat. Karena itu adalah esensi darah dari binatang suci tipe naga, maka gajah naga sisik emas harus mengambil 1 tetes. Ulat sutera emas menggigit sumsum. King Sui tiba-tiba memikirkan makhluk kecil ini.
Haruskah dia memberikan satu tetes untuk itu juga? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bersemangat dan dia dengan cepat menggunakan niatnya untuk memanggil ulat sutera emas yang menggigit sumsum. Benda kecil itu sekarang tampak sangat megah, dengan dua tanduk naga yang tajam dan tubuh yang berkilauan keemasan. Meskipun matanya yang kecil hanya seukuran sebutir beras, ia tampak sangat cerdas. Itu berguling dengan gembira di telapak tangan King Sui. King Sui mengeluarkan setetes esensi darah binatang surgawi dan pada saat itu juga, aura kuat menyebar. Setelah dia merasakan aura yang kuat ini, King Sui ragu-ragu apakah dia harus membiarkan ulat sutera emas menggigit sumsum memilikinya. Bagaimanapun, tubuh kecilnya tidak lebih besar dari setetes esensi darah. King Sui menggunakan pikirannya untuk bertanya kepada ulat sutera emas penggigit sumsum apakah itu akan dalam bahaya setelah mengambil esensi darah. Balasan yang dia dapatkan adalah orang kecil yang menelan setetes esens darah Divine Beast dalam satu suap. Hampir seketika, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan menghilang, langsung muncul kembali di kolam esensi darah istana pusatnya. Saat itu masuk ke kolam esensi darah istana pusatnya, King Sui tercengang. Esensi darah di kolam esensi darah istana pusatnya mulai mendidih. Kolam itu dipenuhi dengan esensi darah King Sui dan gerakan mendidih ini menyebabkan semua darahnya tampak mendidih dan mendidih. Benang darah emas ungu tampaknya semakin kuat dan tebal sekarang. Yang membuat King Sui heran, kekuatan fisiknya berangsur-angsur meningkat. Yang mengejutkan King Sui adalah kekuatan fisiknya meningkat 2000 nimbus. Jika kekuatan keseluruhannya meningkat 2000 nimbus, itu tidak akan banyak. Tetapi kekuatan fisiknya meningkat 2000 nimbus memberi King Sui kejutan besar. Sebelumnya, dia merasa pembuluh darah di tubuhnya tampak membaik secara kualitatif. Ini adalah hasil dari peningkatan kekuatan dalam darahnya. Kemampuannya secara keseluruhan meningkat sedikit sekali lagi karena kekuatan dari darahnya. Salah satu keuntungannya adalah mudah diserap dan dikendalikan, seperti bagaimana fisik seseorang telah mengalami peningkatan intrinsik, dan tanpa sadar merasakan peningkatan kekuatan. Ulat sutera naga emas penggigit sumsum di kolam esensi darah istana pusatnya tampaknya telah tertidur lelap. Seluruh kolam esensi darah istana pusatnya tampak dalam keadaan hangat dan mendidih, seolah-olah itu secara otomatis meredam darahnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa hanya ada manfaat dan tidak ada efek buruk. Ketika dia hendak pergi, dia melihat ada dua ulat sutera es yang sedang sangat aktif, seolah-olah sedang bersenang-senang. Mereka jelas tampak telah tumbuh lebih besar juga. Setelah dia memastikan bahwa Ice Silkworms baik-baik saja, King Sui keluar. Ulat sutera naga emas Marrow Nibbling tampaknya berevolusi. Dia bertanya-tanya perubahan baru apa yang akan dialami oleh ulat sutera naga emas Marrow Nibbling kali ini. Itu akan menjadi jauh lebih kuat karena benda kecil ini memiliki potensi untuk menjadi jurus pembunuhan terakhir King Sui. Menjadi jauh lebih kuat, King Sui merasa sangat puas. Dia memanggil gajah naga sisik emas. Pertumbuhan binatang pertempuran langit dan bumi ini tampaknya masih agak lambat bagi King Sui dan dia merasa bahwa darah binatang suci mungkin bisa membiarkannya mencapai terobosan penting. Gajah naga sisik emas mengeluarkan suara rendah ketika merasakan esensi darah binatang suci, seperti naga tetapi juga seperti gajah. Melihat ini, King Sui tidak lagi ragu-ragu. Saat ini, dia harus menjadi lebih kuat dan juga membuat kemampuan binatang iblisnya tumbuh lebih kuat. Mungkin akan segera sebelum benua Oshe Barat terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang barbar di selatan. Dikatakan bahwa sebagian besar dari orang-orang itu akan mampu mendorong binatang iblis untuk bertarung demi mereka. Itu karena mereka dekat dengan binatang iblis dan dilihat sebagai kerabat dari binatang iblis. Bagi manusia, mereka seperti binatang iblis tingkat tinggi. Setelah mengambil esensi darah binatang surgawi, gajah naga sisik emas langsung memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Saat esens darah Divine Beast diserap secara langsung, efeknya seketika. Itu sama seperti ulat sutera naga emas Marrow Nibbling yang sekarang tampaknya juga memiliki garis keturunan naga. Mengaum. Gajah naga sisik emas bersinar dalam cahaya keemasan yang cemerlang. Tubuhnya tidak bertambah besar, tetapi pesona yang dipancarkannya mengalami perubahan yang luar biasa dan sekarang lebih tertutup. Dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang memancarkan aura berbeda yang seperti binatang buas kuno yang terasa sedikit biadab. Aura yang begitu kuat seolah-olah akan menghancurkan dunia dan menurunkan langit terpancar. Cahaya keemasan memudar dan King Sui menatap gajah naga sisik emas dengan puas. Meskipun prosesnya sangat singkat, kemampuan gajah naga sisik emas masih sangat mengesankan. Kekuatan fisiknya mencapai 90.000 nimbus, yang setara dengan 9 matahari. King Sui dengan cepat membaca. Dragon Elephant Force, teknik pertarungan pasif, meningkatkan kekuatan fisik secara permanen sebanyak 50 kali.
Ini juga meningkat. King Sui sangat puas. Mighty Elephant's Recklessness, meningkatkan serangan acak sebanyak 3 kali untuk maksimum 40 target. Jumlah target untuk serangan itu meningkat 10 lagi. Ini adalah serangan gajah naga sisik emas untuk kelompok besar. Saat membunuh sekelompok orang, ini adalah teknik pertempuran yang cukup bagus untuk digunakan. Mighty Elephant Storm, pada tahap kesempurnaan yang luar biasa. Itu meningkatkan serangan fisik hingga 5 kali lebih kuat, dan ada kemungkinan tertentu bagi anggota tubuh target di sekitarnya untuk mati rasa dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Kehebatannya telah meningkat. Sejak awal, King Sui paling menyukai Vajra Demons Subdues Demons dari Golden Scarlet Dragon Elephant dan Mighty Dragon Elephant Storm. Namun, di kemudian hari, mereka menjadi teknik tipe kontrol dan relatif lebih lemah. Namun, setelah darah gajah naga sisik emas dibangkitkan, kehebatan mereka kembali mengalami perubahan. Di masa depan, teknik ini akan bersinar di pusat perhatian. Penghindaran berlian seketika, langsung melompat melintasi jarak dalam jarak 3000 meter. Diamond Sword Ki, seketika memuntahkan core Ki untuk menyerang lawan dan memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Hal ini dapat menurunkan kecepatan target sebesar 20% untuk jangka waktu 2 jam. Vajra menaklukkan iblis, setelah teknik ini dilakukan, beberapa target dalam jarak 1000 meter akan berkurang kekuatannya sebesar 10%. Jumlah target tidak boleh melebihi 50 dan durasi efeknya bisa bertahan selama 2 jam. Tidak ada perubahan pada ketiga teknik pertempuran ini, tetapi King Sui sangat puas. Ferocious Dragon Elephant Attack, meluncurkan serangan ke satu target dalam sekejap. Dapat meningkatkan kekuatan ofensif hingga 5 kali lipat. Tidak ada perubahan pada ini juga, dan itu membuat King Sui sedikit sedih. Dark Infernal Flames di bawah kaki memungkinkan serangan Dragon Elephant memiliki 20% kekuatan ofensif pemecah armor. Pada saat yang sama, itu meningkatkan kecepatan gajah naga di langit 2 kali lipat. Dragon Scale Armor, memungkinkan pertahanan Dragon Elephant berlipat ganda. Memiliki tubuh fisik yang kuat dan serangan adalah dasar dari kemampuan terbesar gajah naga. Ketika King Sui melihat armor skala naga, dia merasa ingin berteriak keras. Saat ini, gajah naga sisik emas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan hampir setingkat dengan burung api. Gajah naga adalah eksistensi yang tidak akan kalah bahkan dengan seekor naga. Ketika gajah naga sisik emas semakin kuat, King Sui bisa merasakan ada sesuatu yang baru dalam dantiannya. Itu adalah balasan dari naga gajah. Gajah naga sisik emas memiliki peningkatan kekuatan sebanyak 4 matahari secara total, dan balasan ke King Sui adalah 8000 nimbus. Namun, sangat disayangkan dia tidak dapat menyerapnya dengan segera. Dia masih harus terus melunakkan tubuhnya. Setelah bertemu guru Tan Tai Xuan, King Sui mengerti bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana dan jalur seni bela diri tidak ada habisnya. Dia ingin terus bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, dia masih ingin pergi ke 3 benua lainnya di masa depan. Dia perlu mencari orang yang sedang dipikirkan ibunya, dan ada wanita lain yang ingin dia cari iblis istana Raja Iblis. Setelah dia melunakkan harta sihirnya sekali, King Sui terkejut bahwa patung naga melingkar telah melalui peningkatan, menggandakan pertahanan semua binatang iblis, termasuk burung api dan gajah naga sisik emas. Sangat disayangkan bahwa tidak ada perubahan pada lampu pengumpulan roh dan drum gemetar surga. Terlepas dari itu, ada satu yang telah meningkat dan ini adalah awal yang baik. Itu berarti dua lainnya akan segera mendapatkan peningkatan. Selama Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum dinaikkan satu tingkat lebih tinggi, kekuatan menyerang Golden Scarlet Dragon Elephant dan Firebird akan segera berlipat ganda. Saat ini, serangan terkuat gajah naga sisik emas bisa mencapai 4500 matahari sedangkan burung api mencapai 4000 matahari. Jika Heaven Sucking Drum dan Spirit Gathering Lamp naik level, jumlahnya akan berlipat ganda.